Andi Esrom selaku Ketua UPK Bina Mandiri Kecamatan Binangun. Kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Disperinades Kabupaten Cilacap atau yang mewakili, yang kami hormati tenaga ahli Kabupaten Cilacap, yang kami hormati Forkompinjam Binangun, yang kami hormati Kasih PM dan juga pendamping desa Kecamatan Binangun, yang kami hormati Kepala Desa, Ketua BPD, dan Koordinator Kelompok SPP se-Kecamatan Binangun yang kami hormati pula, dan juga rekan-rekan kelembagaan dari PKAD, Badan Pengawas, Tim Verifikasi, dan juga UPK. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 26 Januari 2023 ini kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa kembali dipertemukan dalam agenda musyawarah antar desa laporan pertanggungjawaban PKAD UPK tahun anggaran 2022 dan juga MAD penetapan pendirian Bumdesma LKD. Bapak Ibu yang kami hormati, ini kami dari UPK akan menyampaikan beberapa hal kegiatan dan juga keuangan yang kami kelola di tahun 2022. Sebelum kita mengarah ke keuangan, ini perlu kami sampaikan bahwasanya di tahun 2022 ini kami merasakan bahwa tahun tersebut merupakan tahun sulit, ekonomi sulit, sehingga beberapa hal target-target yang telah kita tetapkan di awal tahun 2022 ini belum bisa tercapai. Untuk yang pertama, untuk target di 2022 untuk jasa SPP ini senilai 1,32 miliar dan hanya bisa kita raih di angka 1,19 miliar sekian. Kemudian kebetulan di UPK Bina Mandiri itu ada unit yang lain atau kegiatan usaha yang lain, yaitu digital printing. Ini yang kita targetkan hanya 32, alhamdulillah bisa tercapai 44 juta rupiah sekian. Kemudian biaya ini yang kita tekan 462 juta, namun realisasi naik 484 juta sekian. Ini karena begitu banyak kegiatan-kegiatan di tahun 2022 sehingga didapat surplus kotor sebesar 811 juta. Nah, ini juga tidak memenuhi target karena yang seharusnya bisa dapat 857 juta sekian. Kemudian cadangan resiko ini adalah nilai dari yang mengalami kemacetan yang kita targetkan 208, namun terlampaui 254 juta. Ini kita melihat seperti yang ada dalam materi bahwasanya tunggakan di masing-masing desa itu ada yang besar, ada yang kecil. Gitu. Kemudian untuk perguliran ini kita targetkan 7,6, hanya bisa terrealisasi 6,8 miliar rupiah. Hal ini disebabkan karena ada beberapa kelompok yang rajin ataupun yang tidak rajin, ada yang tidak mengajukan kembali. Untuk yang rajin kebetulan sementara ini berhenti dulu, yang tidak rajin otomatis karena macet sehingga belum bisa mengajukan lagi. Seperti itu. Ya, itu. Kemudian untuk perguliran di tahun 2022 ini per masing-masing desa seperti yang ada dalam materi. Ini totalnya adalah 156 kelompok dengan jumlah anggota 1067. Kemudian jumlah pinjaman di sini 6,8 miliar, 6,5
6.881.042.600 rupiah. Ini karena ada beberapa kelompok yang diminta untuk atau yang meminta untuk penjadwalan kembali ya. Jadi tidak banyak, sehingga untuk mengurangi tunggakan di kelompok tersebut. Kemudian untuk masing-masing tunggakan, ini ada tunggakan pokok dan tunggakan jasa. Ini ada beberapa yang banyak dan ada beberapa yang sedikit ya. Untuk masing-masing seperti yang ada di materi ya. Nah, untuk yang terbanyak ini ada Kepudang banyak ya. Kemudian Pagebugan Kulon, dan yang terakhir adalah Widara Payung Wetan. Ini yang terbanyak nomor 3. Kemudian sementara yang sedikit itu Widara Payung Kulon ya, itu yang sedikit karena jumlah kelompok juga sedikit, pemanfaatnya juga sedikit, dan jangka waktunya juga relatif lebih panjang untuk Widara Payung Kulon. Kalau yang biasanya itu 12 bulan, Widara Payung Kulon itu kebanyakan 18 bulan. Itu. Kemudian untuk target di tahun ini di 2023 ini untuk pendapatan kita coba mendongkrak lagi di angka 1,3 miliar. Kemudian biaya 476 juta sekian. Kemudian surplus 667, resiko pinjaman kita tekan di angka 199, dan untuk perguliran 7,3 miliar. Jadi itu target di tahun ini, mudah-mudahan bisa tercapai. Namun kalau misalnya nanti sudah bertransformasi ya, kita juga belum tahu nanti mekanismenya seperti apa, pembiayaannya terutama ya, karena nantinya mungkin pembiayaan digabung menjadi satu ya, satu pos, sehingga mungkin dari biaya yang kita targetkan bisa membengkak. Kemudian kita kembali untuk perolehan di tahun 2022. Ini laporan kami juga sudah kita sesuaikan dengan hasil review. Ini ada beberapa hal, pemberian hadiah dari pihak ketiga juga harus masuk, kemudian disusutkan, dan penyusutan masa susut kita juga sudah sesuaikan, sehingga diperoleh untuk pendapatan tadi 1,295, kemudian biaya 731 juta karena ada beban penyusutan piutang, sehingga diperoleh surplus 553.576.384. Itu yang nanti akan kita bagi. Nah, alokasinya tadi disampaikan 50% untuk modal, dana sosial minimal 15, kemudian 35 untuk peningkatan kapasitas. Ya, jadi dari 811.026.806 dikurangi dengan nilai cadangan resiko 257.450.422 didapat surplus bersih 553.576.384. Kemudian kita bagi untuk dana sosial ini 20%, kemudian peningkatan kapasitas kelembagaan 30%, dengan nominal dana sosial 110 juta, kemudian peningkatan kapasitas 166.686.000. Untuk tambahan modal SPP 249.211.565 rupiah. Tambahan modal
digital printing 27.678.819. Kemudian ditambahkan dengan cadangan risiko 257.450.422, sehingga surplus ditahan di tahun 2022 adalah 5.376.670.394. Untuk pertumbuhan modal ini dibandingkan dengan tahun lalu ini kita turun ya, dan di angka 4,75. Ya, hal ini memang sangat berpengaruh di pencapaian realisasi perguliran, kemudian tunggakan, dan penghematan biaya. Total serapan di masing-masing desa totalnya adalah 11.800.000, naik cukup banyak ya. 90 juta untuk pergulirannya, dan dana sosialnya 4.600.000. Jepara Wetan 412.500.000, dana sosialnya 6.500.000. Jati 334 juta, dana sosialnya 5.300.000. Kemudian